Oke guys, selamat berjumpa kembali di channel Agus Multitalenta. Semangat! Sebelum menonton tutorial bagaimana kodok menjadi badut, gue badutnya. Kamu namanya siapa? Asipa siapa? Dwi Agustin. Oke, ini anakku guys. Oke, mungkin begini ya. Saya ingin sebelum masuk kepada tutorial, saya ingin menjelaskan daripada ya walaupun hanya sekedar permainan gambar biasa ya, tapi di sini saya ingin menyampaikan pesan. Sebetulnya sudah sejak lama sekali guys. Apalagi di sekarang ini kan teknologi semakin canggih, terus kemudian sulap-sulap juga sudah dibongkar. Kenapa sih itu terjadi? Begini, sebetulnya saya sudah sejak lama ingin menyampaikan hal ini. Jadi kenapa sih kalau main sulap itu pertanyaannya selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal mistik misalnya ya? Itu juga menurut saya tidak benar ya, karena kita harus yang sebenar-benarnya. Tetapi yang paling terpenting adalah saya ingin menjelaskan apa sih manfaat daripada sulap. Nah, apa yang tidak bermanfaat untuk sulap. Jadi ya saya juga tidak setuju ya guys kalau misalkan sulap itu dijadikan alat sebuah penipuan. Nah, karena seringkali saya mendengar ketika saya jualan trik-trik sulap dulu, dibiarin. Ini bersama Dede siapa namanya? Asipa Dwi Agustin, anakku guys. Sebelum masuk kepada tutorial, jadi saya ingin sedikit menjelaskan daripada tentang sulap ya. Sebetulnya saya sudah sejak lama ya ingin menyampaikan tentang dunia persulapan ya, karena menurut pendapat saya ini memang bagian daripada seni juga. Nah, sebelum masuk ke tutorial, saya ingin sedikit menjelaskan sebetulnya saya sudah sejak lama sekali ya, karena saya sendiri juga pernah mengalami ya hal-hal seperti bisa dikategorikan Agus ini tukang tipu, terus kemudian Agus ini punya ilmu hitam. Ini fakta loh, saya ngalamin hal-hal itu ya. Jadi saya ingin menjelaskan kenapa bisa dibilang ini dikategorikan seni, tetapi apa sih ya bisa dibilang katanya sulap itu ya tidak selalu untuk dikategorikan atau dibilangnya katanya punya ilmu hitam ya. Emang kamu ngerti? Nah, mungkin terutama buat adik-adik ya, buat anak-anak muda ya, buat generasi yang mendatang, kita mencetak untuk menjadikan karakter ya, istilahnya anak-anak bangsa, putra-putri ya. Ya, sulap itu sebetulnya begini, kita coba lebih sedikit diteliti ya. Ketika memang sulap itu dipertontonkan sepanjang satu tidak menimbulkan efek kekerasan, syahwat dan seterusnya, nah itu menurut saya sah-sah saja ya. Karena sulap itu apa sih ya, misalnya motor butut disulap jadi bagus, kan sulap juga. Bener nggak? Bener. Iya ya Sipa ya, bener juga.
Jadi sulap itu tidak boleh menurut pendapat saya dikonotasikan sebagai alat untuk penipuan goib. Misalnya kita ketika melihat suatu keanehan ya, terus kemudian dibilangnya kejampe-jampe lah kayak gitu. Nah itu menurut saya tidak boleh juga. Tetapi mungkin ada juga yang berprofesi sebagai praktisi, mungkin ada yang betul juga ya. Itulah kita kenapa kita harus saling memahami ya tentang dunia hiburan, karena sulap itu menurut saya dahsyat ya. Bisa juga dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Sama seperti kayak Anda punya golok ya. Golok itu ketika kita dipergunakan untuk menjadi mencincang-cincang sayuran, kemudian sayurannya dibagi-bagikan ke orang kan menjadi pahala. Tetapi golok tersebut apabila digunakan untuk hal-hal yang merupakan suatu kejahatan, jadi dosa besar, kan begitu ya. Nah sulap ini juga sulap itu juga bisa dikategorikan seni. Kenapa? Karena nonton sulap itu kan pertamanya guys, aneh, ini gimana sih? Ini gimana ya? Kan kayak gitu ya. Nah, kan ya. Kan gimana kayak gimana? Tahu-taunya ada rahasianya. Nah, itulah yang mau ingin saya sampaikan kepada Anda ya. Jadi, walaupun ini hanya sekedar mainan gambar, tetapi itulah pesan moral saya. Mungkin itu saja. Istilahnya apa sih manfaat daripada sulap? Contohnya ketika putra-putri kita ke depan ada yang punya sedikit keterampilan main sulap, kan bisa dipergunakan untuk menghibur di acara ulang tahun. Betul ya? Apalagi sekarang zaman teknologi, ada yang bikin ulang tahun karena diraya. Ya karena Sipa pengen dirayain ya, insya Allah nanti ya. Nah mungkin itu saja pesan dari saya ya, bahwa sulap itu tidak boleh dikategorikan. Mungkin itu saja ya guys. Jadi istilahnya sulap itu, pesan dari saya, sulap itu juga tidak boleh juga dikatakan ini penipuan. Kita ya nonton kan cuma nonton, apanya kalian yang ditipu, misalnya begitu ya. Tuh. Tetapi kalau misalnya sulap itu untuk memperdaya pikiran orang, lalu kemudian orang tersebut dibumbui dengan mistik misalnya kayak gitu ya, itu menurut saya tidak boleh. Kecuali kalau memang itu sifatnya tontonan gitu ya, Anda menonton misalnya di televisi atau di handphone atau di YouTube seperti kayak gini, yaitu apa yang dirugikan, Anda cuma nonton. Nah makanya saya hadir di sini, saya merasa penting, sebetulnya saya greget ingin menjelaskan ini ya. Kalau misalnya sulap di pinggir jalan ada, woi ini manusia mau saya jadikan apa, itu ya. Kalau sepanjang dia, bukan saya ngebela mereka, bukan, dengarkan saya baik-baik. Kalau misalnya dia menjelaskan pertunjukan sulap itu, lalu kemudian ada yang dijual satu produk-produk wajar gitu, menurut saya sah-sah saja kan gitu ya guys ya. Tetapi kalau mungkin ya, jadi ketika si pesulap itu kemudian dia diiming-imingi seperti yang mengarah kepada kemusyrikan ya, mungkin saya juga setuju ya untuk dicegah, untuk dilarang ya. Istilahnya bisa dikategorikan ya, itulah yang disebut main sulap bisa dijadikan alat sebagai penipuan. Tetapi kalau main sulap dipergunakan untuk menghibur di acara ulang tahun misalnya begitu ya, terus kemudian kita lagi santai, nah itu kan menurut saya juga baik-baik saja kan ya. Sekarang kita bahas ya, main sulap di acara ulang tahun. Nah itu disitu kan ada profesi sebagai pesulap itu supaya buat menata tentang pesulap ini supaya citranya juga tidak jelek juga guys. Jadi tidak selamanya bisa dikatakan wah dia tukang sulap terus kemudian tukang tipu. Nah itu masalahnya. Sepanjang istilahnya menghibur terus kemudian tidak merugikan orang lain, nah itu menurut saya baik-baik saja kan ya. Karena di situ juga ada perputaran ekonomi ya kan. Kasihan buat masa depan yang akan datang. Karena kan kita berbangsa dan bernegara ini kita duduk bersama ya, istilahnya masing-masing punya satu tujuan, tetapi sepanjang istilahnya tidak merugikan orang lain gitu ya. Itu yang ingin saya sampaikan kepada ya, terutama buat subscriber saya ya. Istilahnya itu saja barangkali ya. Semoga
bermanfaat ya buat kita semua, karena menurut saya ini penting juga guys. Jadi betapa tidak ya, istilahnya main sulap itu memang bisa memperdaya orang istilahnya, apalagi sekarang trik-trik sulap itu juga banyak ya kan, terjadi dibongkar-bongkar triknya. Tetapi kan mungkin juga ada orang yang ketinggalan informasi barangkali ya, bisa saja itu sulap itu dijadikan alat perdaya. Padahal tetap pada prinsipnya itu memang sulap itu sangat sensitif sekali guys ya. Jadi berimplikasi kepada, misalnya bisa juga kepada urusan masalah kerohanian atau agama. Istilahnya jangan ketika sulap itu terbongkar terus kemudian juga tidak percaya dengan hal-hal gaib, itu juga menurut saya tidak boleh juga ya, tidak, istilahnya tidak relevan menurut saya ya. Barangkali itu saja ya. Tetap masing-masing kita punya keyakinan kepada Allah ya, Tuhan Yang Maha Esa, masing-masing punya kepercayaan bahwa terkadang seseorang itu bisa bisa yakin itu kan karena melihat suatu keanehan. Mungkin orang-orang terdahulu itu mungkin kalau memang bisa dikatakan oknum, yang bisa dikatakan positifnya mungkin ya, itu mungkin orang-orang terdahulu itu punya tujuan supaya kita istilahnya untuk mempertebal keimanan kita, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya. Itu saja barangkali yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Semoga di video-video saya ini selalu bermanfaat buat kita semua, terutama buat generasi yang akan datang. Insya Allah mudah-mudahan kita selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sekian dan terima kasih dan selamat menonton ya. Ini hanya sekedar ya mainan gambar biasa ya. Saya buat gambar ini juga mudah-mudahan terhibur ya. Terima kasih.